memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai kita bangkit berdiri. Sungguh sekali lagi kita perlu mengucap syukur karena pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan di sini juga pada hari ini kita akan diberikan satu hak khusus untuk kembali mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, khususnya dalam pengorbanan Dia melalui kayu salib, dengan kita mengambil roti dan cawan. Sebelum bersaat teduh, saya ingin kita melihat satu quote gitu ya dari Paul Tripp. Menempatkan dirimu ada di tengah atau pusat dan membuat hidupmu adalah tentang dirimu tidak akan pernah menuju kepada damai dan sukacita. Anugerah bekerja untuk menempatkan Tuhan kembali ke tengah atau Dia menjadi pusat. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Kita mohon kepada Tuhan untuk sungguh Tuhan, kami mau Engkau menjadi pusat dalam hidup kami. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami menyadari bahwa di dalam anugerah-Mu lah kami akan dimampukan untuk menempatkan Engkau ada di pusat. Karena sesungguhnya di dalam kedagingan dan keterbatasan serta kekurangan kami, sering kali kami ingin ada di pusat itu Tuhan, yang dilihat, yang dipandang, dan menjadi sesuatu yang menonjol. Tuhan, tolonglah kami lewat ibadah pada pagi hari ini, kami menempatkan Engkau ada di pusat dan Engkaulah segala-galanya. Tolonglah kami Tuhan, khususnya bagi setiap kami yang akan melayani WL, singer, pemain musik, pemberita firman. Biarlah sungguh Tuhan, ketika kami melayani, kami menempatkan Engkau ada di pusat itu Tuhan. Dan setiap kami yang hadir, biarlah sungguh Tuhan, kami boleh belajar untuk menempatkan Engkau di pusat itu dan menjadi segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan memulai ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kurang semangat sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur bila pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, hari demi hari sudah kita lalui, dan tak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru di pertengahan tahun 2025. Kira-kira apa aja yang udah kita jalani sepanjang setengah tahun ini? Mari kembali kita mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita dapat datang kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa kita tidak layak, namun kita dilayakkan oleh karena anugerahnya dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 1-2, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan begitu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memuji Dia dengan rasa hormat dan kagum akan Dia. He rests.
silakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita telah memuji Tuhan dengan rasa kagum dan hormat kepadanya. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu baik dan begitu besar bagi kita semua. Namun pertanyaannya, apakah kekaguman kita selaras akan pengenalan kita akan Allah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia? Saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita datang kepadanya bukan hanya dengan rasa kagum, namun sebuah kerinduan untuk mengenal Tuhan kita. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara bagi setiap kita semua.
Tuhan, benar Tuhan, kami diciptakan untuk kemuliaan Engkau, untuk menikmati Engkau, untuk menyembah Engkau, dan untuk mengenal Engkau. Sebab itu adalah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau dan mengenal anak-Mu yang tunggal yang Kau utus. Terima kasih untuk undangan-Mu ya Tuhan, untuk kami datang beribadah sebagai gereja-Mu, untuk berjumpa dengan Engkau, untuk melihat kemuliaan-Mu, dan untuk mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami sadar betul kami tidak bisa tidak mengenal Engkau melalui dan di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu kami sekarang berdoa supaya Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Sebelum kami membuka Alkitab kami, Tuhan bukalah hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh Roh Kudus boleh bekerja dan beracara di tempat ini, tetapi juga di hati kami. Supaya benih firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh ke tanah hati yang subur, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas ucapan mulut bibir hamba-Mu ini, dan atas renung-renungan hati kami semua. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dengan semangat, shalom. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara, beribadah bersama-sama dan melayani pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saudara kita membuka firman Tuhan. Kita melanjutkan seri eksposisi kita dari Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal ke-10 ayat 17 sampai 27 saudara. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk saudara semua. Dalam beberapa gereja, di beberapa tradisi tertentu, ketika firman Tuhan, khususnya ketika Injil diberitakan, ada kebiasaan yang baik saya kira untuk berdiri sebagai respect ketika kita mendengarkan firman Tuhan dibacakan. Demikian firman Tuhan Markus 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus jalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Sudah dipersiapkan untuk kembali. Sudah saya memberi tema renungan kita hari ini sebagai Crazy Rich Young Jew. Saudara yang familiar dengan frase ini, frase Crazy Rich khususnya, frase yang populer ini khususnya setelah sebuah film yang terkenal dengan judul Crazy Rich Asians. Dan kemudian ada Crazy Rich Asian kedua kalau tidak salah saudara, yang menggambarkan gaya hidup seorang yang dari Asia, film itu yang sangat glamor sekali. Yang dimaksud dengan Crazy Rich di sini
Bukan hanya dia orang kaya yang gila, saudara, tetapi dia punya kekayaan yang gila banget, saudara ya. Kekayaannya bukan sekedar jutaan, dia bukan seorang jutawan saja, bukan sekedar milioner, tetapi dia bilioner, saudara. Kaya banget, gila benar kekayaannya. Nah, saya memberi tema perenungan yang karena kita akan melihat betapa satu orang ini, orang muda Yahudi ini, sungguh-sungguh orang yang kaya. Atau benarkah demikian? Mari kita lihat yang pertama dari ayat 17 yang tadi kita baca. Ayat 17 ini memberikan setting tempat kisah ini dimulai. Yesus, ini doa kami, ini kerinduan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita sama-sama dengarkan, dan saya percaya yang sudah memberkati untuk kita. Tiba waktunya kita akan bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang dalam pergumulan saya bertanya gitu ya, apa yang menjadi halangan yang terbesar ataupun pergumulan yang terbesar untuk ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Saya pikir-pikir gitu ya, dalam pergumulan saya adalah karena kebiasaan. Karena itu satu tradisi. Ya, mungkin yang pertama kali, kedua kali gitu ya. Bahkan mungkin ini ada yang sudah yang ke-100 kali lebih kali ya. Dan itu satu yang mengalir begitu saja. Saya bergumul, saya bertanya kepada diri saya, perjamuan kudus yang paling saya ingat kapan ya? Yang pertama kali ketika saya habis di CD begitu ya, saya juga sudah lupa. Yang saya ingat, saya pernah momen perjamuan kudus itu satu meja, giliran. Jadi cawan itu bergilir, itu saya ingat, saya nggak pernah lupa karena cuma satu kali. Sampai dengan hari ini saya lakukan. Yang kedua kali saya ingat karena saya merasa nggak pantas, merasa nggak layak untuk mengambil perjamuan. Karena hari itu saya merasa itu saya ini lagi berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu saya sedang studi gitu ya. Jadi di Kasih, di kampus lama itu saya tidak mengambil perjamuan itu karena saya merasa hari itu nggak pantas saya. Yang lainnya saya lupa gitu ya. Jadi satu kerinduan saya hari ini sekali lagi mengingatkan kita ya. Ini bukan sekedar tradisi, sesuatu yang kita lakukan berkali-kali gitu ya. Ya maknanya gitu-gitu saja. Ini satu kerinduan saya secara pribadi ya. Kita boleh ketika akan mengambil cawan, ketika akan mengambil roti itu, biar secara pribadi mintalah kepada Tuhan gitu ya. Untuk ini bukan cuma sekedar kebiasaan tradisi yang kita lakukan, tapi sungguh saya ingin bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan, mengingat kembali anugerah itu seperti firman yang baru kita dengar, melihat, merenungkan bahwa sungguh Tuhan anugerah begitu besar dalam kehidupanku. Saya undang rekan-rekan yang akan membantu untuk dan kita akan menaikkan pujian.
maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibku ganti dan mahkota, maka ku tinggikan, maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibku nantikan mahkota. Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau sebentar lagi kami akan mengambil roti dan cawan. Tuhan, ini biarlah selalu mengingatkan akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau setia. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tetap setia menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dalam perjamuan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan mengangkat roti itu dan dipecahkan. Dan Dia berkata, ambillah, ini tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah, jadikanlah ini peringatan akan aku. Kemudian diangkatlah cawan yang berisi anggur. Dan Dia berkata, minumlah. Inilah anggur sebagai darah perjanjian yang tercurah untukmu. Lakukanlah ini untuk selalu mengingat akan pengorbananku. Sebentar lagi akan dibagikan roti dan cawan, dan kita akan makan dan minumnya bersama-sama. Bagi yang akan menerima roti dan cawan, bisa bangkit berdiri dan menerima roti. Baris yang akan menerima bisa bangkit berdiri. Bagikan. Di bukit
cawan. Mari kita angkat roti sebelum kita akan bersama-sama memakannya. Saya beri kesempatan kita berdoa secara pribadi. Berdoalah di depan Tuhan sebelum kita akan makan bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Biarlah roti ini juga boleh mengingatkan kami akan kasih, pengorbanan, kematian-Mu yang menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami makan roti ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makanlah. Tuhan, di tangan kami ada cawan, dan biarlah ini selalu mengingatkan kami darah-Mu yang Engkau curahkan karena Engkau mengasihi kami. Di sanalah kami melihat anugerah-Mu yang terbesar. Bukan keharusan, bukan kewajiban, dan kami bisa menuntutnya. Tapi semata-mata karena kasih karunia dan kasih-Mu untuk kami. Ketika Engkau rela mencurahkan darah-Mu untuk kami, memberikan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin minum cawan ini, dan kami rindu untuk selalu mengingat akan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minumlah. Bersama-sama mengingat, memperingati lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini bagaimana kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh datang beribadah kepada-Nya, menyembah Dia, mengikuti perjamuan semeja dengan Tuhan kita. Sungguh anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan pada setiap kita, ada di dalam kasih karunia-Nya.
Jemaat sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengumuman gerejawi. Yang pertama, tanggal 6 Juni. Hari ini hari terakhir dan perlu saya informasikan bahwa hari ini bonusnya sudah tidak ada, gitu ya. Yang minggu kemarin itu masih 3 gratis 1. Yang hari ini boleh tetap mendaftar, tetapi bonusnya sudah tidak ada, gitu ya. Saya juga menyampaikan mungkin setiap Sabtu kita ada gerak jalan sehat bersama dengan jemaat BCS di tempat ini. Kita kumpul pukul 6 atau nanti akan diberitakan. Setiap hari Sabtu kita ada gerak jalan, gitu ya. Mulainya jam 6, bisa mulai dari sini, gitu ya. Di minggu pertama dan minggu ketiga setelah jalan sehat kita ada doa bersama. Kita sama-sama mendoakan pelayan di tempat ini. Kita sama-sama mendoakan program-program gereja di tempat ini. Gitu. Dan ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah nyatakan atas hidup kami. Kau menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang boleh menerima anugerah kasih karunia-Mu untuk boleh menerima keselamatan di dalam Yesus. Sungguh anugerah yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengingat ya Tuhan untuk gereja di tempat ini, BCS Malang. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon pimpinan-Mu, kami mau menyerahkan gembala kami, Bapak Pendeta Jimmy Waroka. Kami juga mau mendoakan setiap pengurus yang sama-sama melayani tempat ini, para pelayan-Mu, para aktivis. Kami mau menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk program gereja yang sedang kami kerjakan untuk membangun ibadah di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk cross-cross yang sudah ada. Kami berdoa para fasilitator yang bersama-sama memikirkan, mempersiapkan pelayanan untuk bahan yang boleh disampaikan di dalam cross yang ada. Kami juga berdoa untuk cross yang akan dibentuk. Kami berdoa untuk fasilitator yang dipersiapkan. Kami berdoa untuk semua yang bergerak bersama-sama untuk boleh memperkenalkan Tuhan di dalam cross ini. Kami boleh sama-sama bertumbuh, kami boleh sama-sama peduli, kami boleh sama-sama melihat sesungguhnya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengingat ya Tuhan untuk fasilitas yang ada di tempat ini. Kami mengingat akan pembangunan lift. Kami juga berdoa biarlah ini semua boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan setiap para pekerja yang bekerja, Tuhan lindungi, Tuhan sertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kebutuhan dana, biarlah Tuhan juga akan mencukupkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami mengingat Presiden Prabowo, kami mengingat untuk Wakil Presiden Bapak Gibran. Kami juga menyerahkan setiap jajaran menteri-menteri. Kami mengingat juga untuk para elit-elit politik, para petinggi-petinggi. Biarlah Tuhan Kau memberikan mereka hati yang takut dan tunduk kepada Tuhan untuk boleh mengerjakan pekerjaan, mengemban kepercayaan rakyat Indonesia dan boleh memikirkan kemajuan negara ini Tuhan. Kami menyerahkan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, Tuhan yang akan memimpin dan Tuhan yang akan menolong mereka sehingga boleh memimpin negara ini dengan baik, sehingga rakyat boleh merasakan kesejahteraan dan melalui nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan yang akan terkumpul. Biarlah ini boleh menjadi
boleh dipergunakan sebagaimana baiknya untuk pelayanan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati pekerjaan setiap kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka ditempatkan dan berada di dalam pekerjaan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih untuk para pelayan hari ini, WL, singer, teman-teman pemusik, dan juga khususnya Pendeta Wichandra, Bapak Pendeta Jimmy Waroka yang telah melayani perjamuan kudus. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan khususnya secara non tunai, bisa memberikan scan yang ada di layar tertera. Jadi rekening BCS sekarang ada yang baru, yang lama sudah tidak digunakan. Diharapkan Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya. Nomor rekeningnya ada di layar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikannya secara tunai, bisa maju ke depan memberikan persembahan. Setia mengikut Tuhan. Mari kita mengangkat segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya hanya pada Tuhan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Haleluya, haleluya, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every people, everywhere, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Tuhan, tolonglah kami. Untuk sungguh ya Tuhan, kami tidak melekat kepada apa yang menjadi milik kami, yang membuat kami menomorduakan Tuhan. Kami sadar di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, sering kami ya Tuhan tidak seperti yang Engkau inginkan. Tapi kami bersyukur lewat anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu yang selalu akan menuntun kami bagaimana kami menjadikan Engkau pusat dan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih karunia-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan, pimpinan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertaimu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk dan mengambil waktu saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita ada snack di kantin. Bapak Ibu Saudara bisa ramah tamah terlebih dahulu.